lu sempet latihan ya sama gue ya, sebelum gue kayak ada insiden juga dulu. Terus untuk sekarang nih, lu udah latihan di berapa tim sih? Di muda, tapi untuk prestasi sih udah nggak diraguin lagi. Coba kenalan dulu dong, Abdul. Halo, nama gue Abdul Salam. Gue tinggal di Ciledug, Jakarta, Tangerang. Iya. Gimana sih kabarnya sekarang, Bang Abdul? Kayaknya udah lama banget ini kita nggak ketemu. Iya sih, alhamdulillah baik bang. Wah. Terus kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang kesibukan gue ya latihan aja, latihan sama klub sih. Di Halus FC Jakarta. Iya. Dulu kan lu sempet latihan ya sama gue ya, sebelum gue kayak sekarang nih udah lebar banget gue. Ini gara-gara gue juga ada insiden juga dulu. Terus untuk sekarang nih, lu udah latihan di berapa tim sih? Untuk sekarang sih gue fokus di satu tim sih, di Liga Pro, tim klub Liga Pro nya Halus itu. Terus coba dong, gue pengen tahu nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu juga cerita dari awal Abdu, naik turunnya Abdu bisa sampai di titik ini tuh gimana sih lu ngejalaninnya itu? Gimana bang? Awalnya gue kayak di klub amatir gitu, latihan di salah satu tim di Tangerang, Ciledug lah, namanya Garuda 99. Oh iya. Nah, Garuda 99 ini kayak klub amatir yang bisa dibilang kayak bagus lah di sana, ya kan. Nah, gue terus menjalani di situ, dan di situ ada pelatih kampus. Dulu Bang Cacing, tau bang? Bang Cacing, oke, iya, tahu. Bang Cacing dulu kan pelatih Universitas Belur kan. Dia dulu terkenal serem juga tuh. Tegas lah ibaratnya. Nah, jadi kayak gue memotivasi diri gue kan. Wah, gue takut juga nih sama dia kan. Terus gue liat, udah amat dah, gue gak mikirin dah, mending gue latihan. Nah, pas sudah latihan, dan gue sparring sama kampus Universitas Budi Luhur. Nah, pas di sana, gue uji coba sama dia, dan gue langsung masuklah di BR. Masuk ke Universitas Budi Luhur. Nah terus karir gue makin di sana makin dilirik lah sama pelatih bagus lah. Akhirnya, nah di sana gue di kampus, gue banyak uji coba sama klub amatir. Dan salah satunya itu di My Futsal ini bang. Nah yang terkesan itu menurut gue di My Futsal ini bang. Di My Futsal itu gue benar-benar wadahnya bagus banget lah di sana bang. Benar-benar kayak nyiptain pemain Liga Pro di sana. Terus kan tadi lu sempat bilang Garuda 99 ya? Ya. Itu selama lu latihan dari awal sampai lu di Garuda itu, lu udah apa aja sih dapetnya dari Garuda itu? Kayak misalkan event, mungkin dari event-event kampung lah, kalau bahasa-bahasa yang di futsal itu biasanya tarkam. Ya. Lu udah dapet apa aja sih dari Garuda itu sendiri? Sebenarnya gua tuh di Garuda itu ada banyak sih bang. Kayak misalkan juara lah di tarkaman, tapi gue dulu tuh gak dipercaya sama pelatih ini. Ya dulu wajar lah, senior lah, karena gue masih junior, masih kecil lah. Gue bilang, ya udahlah, gue yang penting gue ikut latihan aja nih, gue ikut senior gue. Nah senior gue kan memotivasi gue juga, ya kan, memotivasi gue karena gue gak masuk tim, gak masuk squad lah ibaratnya. Nah di sana prestasi gue belum ada tuh, kayak ibaratnya cuman bisa dihitung jari lah, satu dua, dan gue ikut. Dan gue di sana juga jarang main karena senior gue, ya kan. Mungkin itu aja bang. Terus kan tadi lu bilang senior ya, senior dari awal lu sampai mungkin sekarang nih, kira-kira siapa sih yang lu masih ingat sampai sekarang nih dari senior lu itu? Yang paling gue inget sih bang, ini Bang Agung Pamuji. Bang Agung Pamuji. Gue tuh ada itu senior. Itu benar-benar motivasi gue bang. Ya gue apa-apa gue curhat, bang gue main gue kayak gini ya. Lu harus kayak gini, lu harus nih, jangan sampai, pokoknya lu di rumah latihan deh, jangan sampai mau kalah sama yang lain. Gue percaya, dia bilang, gue percaya nih lu bisa berkembang kayak gitu bang. Itu benar-benar dia, panutan gue banget dulu ya, panutan gue banget, parah. Nah, Abu ini kan juga dia pemain timnas juga ya. Kemarin berapa nih? U20. Jadi biasanya tuh kan kalau untuk rentetan dari
pemain amatir ke timnas itu kan rada capek ya, bisa dibilang tuh bahasa ini capek ya. Dia mungkin harus ngikutin liga dari paling rendah dulu, terus Linus ya? Linus, terus atasnya itu Liga Pro, kemungkinan baru ke timnas. Dan itu juga rata-rata yang udah di Liga Pro belum tentu bisa ke timnas. Tapi untuk kategori umur yang dia udah segini tuh bahasanya gimana ya? Umur dia yang muda, dia tuh udah lompat ya dia? Ya gimana? Gak tahu juga. Lompat, jadi dia Liga Pro enggak, malah kayak dia langsung ke timnas, baru di Liga Pro. Orang-orang tuh kayak, mohon maaf senior lo aja sendiri kayak Bang Agung Pamuji Liga Pro, cuman dia belum nyampe timnas. Dan mungkin emang karena dia punya target lainnya, fokus ke kerjaan atau kayak gimana gue nggak tahu. Cuman yang jelas kalau gue lihat Abdul ini ya rezekinya bagus. Cuman selain kan gue taunya dia main futsal aja nih, main bola aja. Karena gue juga main juga, gue ngerasain juga. Kalau ngeliat dari lu, kira-kira orang tua lu tuh setuju gak sih kalau lu kayak gini awalnya sebelum lu jadi kayak gini ya? Gini Bang, dulu pas gue masih main di tim lah di Garuda ini Bang, orang tua gue tuh nggak setuju Bang. Jadi gimana ya Bang ya? Kalau misalkan orang tua gimana nggak kesel Bang? Lu dapet apaan sih di futsal? Ya gak sih? Kita dulu yang pernah dapet duit di futsal. Nah ya kan, pulang gue berangkat, mah futsal lu ya di Garuda, ya jalan. Pulang-pulang diomelin gue Bang. Lu tahu gara-gara apa Bang? Gara-gara gue cuma bawa cucian kotor. Beneran dah, lu pulang futsal bawa cucian kotor doang, lu apa-apaan sih? Gituin sama gue bilang kan, gue kesal sama orang tua gue minta durhaka ya kan. Gue bilang, gue dalam hati gue bisa, gue buktiin deh sama orang tua gue misalkan di futsal ini gue nggak main-main begitu Bang. Dan bokap gue juga bilang, lu ngapain futsal mulu ya kan, lu sekolah deh, mau usah futsal kan. Nah gue mah ya namanya emang gue tawuran kan, ya gak, gue futsal positif ya gak sih, gue nggak mabok gitu, gue futsal aja. Ya udah kayak gitu sih Bang, orang tua gue sih awalnya nggak setuju. Ya cuman balik lagi, kalau dipikir lagi sih, untuk anak zaman sekarang menurut gue nggak nginiin orang yang suka nongkrong, nggak nginiin orang yang suka main futsal atau main apalah itu. Cuman kalau menurut pandangan gue pribadi, lebih aman, lebih ini tuh emang enaknya ya kita punya kesibukan di hobi. Karena gini, selain kita juga hobi yang di olahraga, kita bisa bikin badan kita sehat juga. Itu pertama. Terus yang kedua, kita bisa bangun relasi dari teman-teman kita yang kita nggak tahu dari mana asalnya. Dia bisa dari lingkungan kita sendiri, bisa dari manapun itu, luar daerah atau manapun itu. Jadi menurut gua, lu capek, lu sibuk bolak-balik di hobi lu, selagi hobi lu ada ada manfaatnya, ya lu mendingan di situ aja, gitu loh. Nah terus kan, gue juga mau nanya juga soal Abdu. Jadi kan tahun kemarin ini 2021, COVID kan lagi tinggi-tingginya ya Bang Abdu. Nah, yang namanya futsal itu kan lu harus main di satu lapangan 10 orang, belum lagi lu ada pemain cadangan, ada pelatih, ada ini. Kan kalau gue lihat juga futsal sempat stop tuh. Terus lu gimana tuh Bang Abdul buat ngadepin itu semua tuh? Awalnya gini Bang, kalau misalkan lu bilang ada dampaknya buat pemain-pemain atlet lah ibaratnya, pemain-pemain futsal, menurut gua berdampak besar Bang. Karena apa ya Bang? Kita tuh ibaratnya di futsal ini ya kita cari rezeki lah ibaratnya. Ya bener-bener kayak ini profesi gua di futsal. Karena gua bergantung buat diri gue nih Bang ya, gue bergantung di futsal, ya gue makan dari futsal, ibaratnya gaji dari futsal, kayak gitu Bang. Ya kalau kemarin di COVID 2 tahun ya Bang ya, hampir 2 tahun lah, itu bener-bener gue kayak ya udah gue tanam doang Bang. Kayak dan klub juga kan udah yang stop kontraknya udah nggak ada, kayak gitu. Makanya gue parah itu, berdampak banget sih menurut gue, bener-bener kesusahan lah ibaratnya, nanti kasihan Bang itu. Iya, berarti ya bukan
Iya bisa dibilang sulit, semua sulit. Parah, saya itu bukan ya kan. futsal doang, Ya kan semua iya. olahraga lah ibaratnya. Iya, pokoknya yang kerjaan, aktivitas yang semua berhubungan sama orang banyak itu udah benar-benar kena dampaknya. Gitu sih. Terus gua juga penasaran nih sama prestasi lu di timnas. Lu udah dapat apa aja sih selama di timnas? Gue sih di timnas waktu itu gue pernah juara 2 di Cina Taipei bang. Di Cina. Tuh, Taiwan. Tahu Cina nggak? Tuh, ya tahu Cina. Keluar dari itu corona itu. Iya. Corona. Ya. Terus gue juga pernah uji coba ke sama timnas tuh ke uji coba persahabatan doang sih ke ke Taiwan. Dan gue 2 kali ke sana sama timnas. Terus juga gue ke Iran. Iran sana. Thailand lah. Nah di sana alhamdulillah gue di Iran itu gue sama timnas 20 itu gue mencahin rekor lah. Ibaratnya timnas angkatan 20 itu belum pernah sampai semifinal, tembus semifinal belum pernah. Untuk angkatan 20 itu dari zaman kapan sampai nah sekarang ini baru tercipta lah sejarah itu lah bang. Kalau dibilang tuh Asia apa ya? For apa sih? final Asia Best Four. Itulah pokoknya lah. Iya. Kayak gitu bang. Itu baru pertama kali bang. Makanya gue bangga sih bang. Tapi gue sedih juga karena gue nggak tembus ke final. Cuman Karena dulu pelatih Jepang lah, Kensuke Takahashi. Dia bilang di catatannya itu di papannya itu dibilang atas Asia Best Four. Kan cuma sampai semifinal kan. Nah, gue pikir teman gue omongan kan doa kan. Ya berarti benar. Cuma sampai semifinal doang. Sampai semi doang. Tulisannya sampai final juara. Nah, tadi gue kan denger namanya dari pelatih itu sendiri kan Kensuke Takahashi. Dia tuh dari Jepang. Nah, lu sendiri kan orang asli Indo nih. Lu ngadepin pelatih yang beda bahasanya dari kita itu gimana sih, agak kesulitan nggak? Kayak Pasti ininya kayak gimana? Terus lu bisa nangkep gaya latihannya dia, gaya ngelatihnya dia tuh gimana caranya? Ya awalnya sih gua kaget bang pas gua seleksi di Yogyakarta. Awalnya gua kaget. Gue dari rumah nih gua mikir, gue gimana nih ngomong sama pelatih gue ya? Ada pasti gimana nih gue bingung. Nah alhamdulillah itu ada di sana tuh ada translator lah ibaratnya. Jadi ibaratnya biar ngerti bahasa Indonesia gitu. Nah, pas gua hari pertama seleksi, ya kan, gua hari pertama seleksi itu, gua pikir kok gua kayak dikerjain lah, ibaratnya bukan maksudnya kerja keras banget bang, bener dah, emang etos orang Jepang parah ya. Iya, bener. Gua mikir, gua pagi latihan, terus istirahat, siangnya gua latihan lagi, sehari 2 kali bang. Nah seminggu tuh libur minggu doang, gua inget banget. Hari Minggu doang libur. Berarti itu selama Senin sampai Sabtu latihan. Udah bener-bener kerja parah ini. Apa sih yang waktu kalau dulu Romusa ya? Iya. Kerja orang Jepang orang. Kacau bang. Tapi di balik itu semua kan juga lu pasti ngerasain dampaknya dari lu latihan sampai seminggu hampir lu nggak ada istirahat, bahkan lu minggu istirahat pun gue yakin juga lu nggak istirahat ya kan. Nah lu mungkin udah dapet nih manfaatnya kayak oh iya pantesan gue kemarin latihan sampai digenjot habis-habisan, ternyata gue sekarang dapetnya ini, gue dapetnya gue yang kemarin gue nggak bisa gini, gue jadi sekarang bisa kayak gini. Jadi emang dari Kensuke pun neken lu itu sebenarnya cuman pengen anak asuhnya, kalau anak asuhnya terlalu ini ya, anak-anak itu bisa berkembang, bisa ngikutin, bisa ngimbangin, bahkan ngelebihin lawan-lawan yang mau dihadapinya itu. Nah terus kan Bang Abdul kemarin udah dapet lah untuk prestasi di timnas nih ya. Terus juga kalau gue lihat Bang Abdul nggak berhenti di timnas aja nih. Nah Bang Abdul ini setelah ke timnas, Bang Abdul kemana sih? Untuk tim, untuk klubnya? Ya pas gue selesai timnas, itu gue
ditawarin salah satu klub Jakarta. Boleh disebut namanya? Ya, namanya Halus Futsal F Jakarta. Dia latihannya di daerah mana? Di main futsal daerah Cidodol. Cidodol, Jakarta Selatan. Kayak gitu. Nah, mungkin emang di timnas itu ibaratnya kita kayak jualan diri kita lah. Nah, alhamdulillahnya salah satu pelatih dari Halus ini nggak kontak gua lah. Lu mau main nggak di di Halus? Oh iya boleh. Makanya awalnya gua bimbang bang. Karena gua kuliah juga kan. Ya kan, awal kuliah juga gua mikir gua lanjutin kuliah apa gua futsal, terus futsal. Gua bimbang, dilema gua bilang udah gua futsal aja, takutnya nama gue juga bang. Iya. Makanya gua ambil keputusan untuk ambil di Halus ya. Terus juga tadi kan lu bilang lu kuliah, lu kuliah di mana sih saudara? Gua kuliah di salah satu universitas di Jakarta, namanya Universitas Budi Luhur. Oke, lo angkatan berapa? 18. Ya gini, walaupun dia latihan, dia ibaratnya kayak fokus untuk ngejar karir, dia juga nggak ketinggalan juga buat ngejar pendidikannya juga. Jadi emang harus kayak gitu, harus balance semuanya tuh. Karir iya, pendidikan juga iya. Karena kalau lu sampai berat sebelah, ketika lu fokus ngejar karir aja nih, pendidikan gak lu kejar. Ketika di karir lu mandek, lu hilang karir lu, pendidikan lu juga bakal hilang. Tapi kalau lu kejar dua-duanya, ya usaha. Yang penting usaha dulu ya Bang Abdu ya. Enggak usah. Iya benar. Yang penting usaha dulu. Nah terus gini Bang Abdu, kan kemarin sempet pandemi ya, lama banget ya. Kan lu itu banyak banget kayak lapangan futsal ditutup, terus kayak tempat-tempat olahraga kayak buat track jogging, track apapun itu yang fitness pun dia juga sampai ada yang ditutup, dibatasin. Banyaklah peraturan kemarin harus pakai masker, sedangkan kalau kita jogging pakai masker tuh kayaknya kita nggak pakai masker aja gimana pakai masker kan? Nah terus dari Bang Abdu sendiri nih biar ngejaga badan tetap bugar nih, fisik tetap kejaga, itu lu gimana, ada pola makan kah, pola tidur atau apa gitu? Gue sih pas dulu pandemi bang, pas semuanya susah banget keluar lah ibaratnya. Dan gue cuma latihan di rumah aja bang. Kayak misalkan di rumah gue ada lahan lah ibaratnya, buat sprint gitu lah. Ya gue ngejalanin itu sih. Setiap sore lah gue jalanin. Kalau misalkan itu pas libur latihan ya, tapi pas gue lagi sekarang pas lagi aktif latihan, ya gue sore istirahat. Tapi pas dulu gue pas terkena dampak pandemi, karena susah keluar, nah gue latihan di rumah lah. Ibarat pakai alat yang gue punya lah, ibaratnya gitu buat ngejaga stamina gue aja. Ngejaga stamina ya. Gitu aja semua. Kayak gitu sih ya. Tapi untuk kan kampus biasanya ada tim juga ya untuk futsalnya. Ada. Lu aktif juga nggak sih untuk tim-tim kampus kayak gitu? Aktif sih bang, aktif. Aktif juga. Dan itu lu udah aktif dari awal atau emang lu masuk sempet off terus lu ikut latihan atau gimana? Gua sempet latihan karena dulu pas gue di My Futsal ini, dulu kan gue di My Futsal kan. Gue ditawarin beasiswa lah di PL ini. Nah gue gak enak dong kalau gue gak latihan kan. Ya gue ikut latihan aja terus. Walaupun kayak gue sehari 3 kali tempat lah latihan. Karena harus semuanya, karena gue gak enak aja sama di Universitas Budi Luhur, tanggung jawab gue sebagai atlet di Budi Luhur lah. Makanya gue setiap pagi kan gue latihan jam 6 bang. Gue ya. Parah, pagi banget itu gue bilang, aduh latihan, yaudah lanjut gue tanggung jawab gue bilang. Alhamdulillah itu semua bisa kebagi bang. Mungkin yang menjalani kali bang ya. Jam segini gue kampus, nah jam siang lagi gue mana gitu bang. Alhamdulillah bisa kedapat semua. Jadi rata lah ya. Nah itu kan lu latihan sehari sampai 3 kali ya. Lu udah lu udah 3 kali, lu sehari latihan 3 kali. Emang nggak capek nih? Karena kalau orang yang ngelihatnya pun pasti kayak anjir nih bocah latihan sehari 3 kali udah kayak minum obat. Karena sekali aja nih latihan aja futsal itu bisa capeknya nggak hilang 2 hari 3 hari ya Bang Abdu ya? Ya bener. Ini sampai 3 hari 3 kali sehari, coba gimana tuh?
Mungkin ada tidur, makan atau gimana Bang Abdul coba? Gue sih gue bilang capek bang, capek banget, capek. Tapi karena hobi ya, gue seneng aja gitu sama ini. Jadi gue enjoy aja dan gue kenapa gue bisa jaga stamina ya mungkin karena pola tidur gue, pola makan gue ya sebenarnya bisa jaga-jaga. Tapi ya tipis-tipis ya, makan-makan yang bener lah. Tapi kan kita harus jaga makan juga gitu lah. Siap. Nah kayak misalkan lu mungkin ada mau event atau mau ada latihan, mau ada sparring atau apa, kan biasanya gak boleh ya makan sebelum berapa menit sebelum tanding gitu kan. Itu yang pas menurut lu nih, kira-kira tuh kita misalkan tanding jam 2 nih, kita untuk makan berat itu kira-kira di jam berapanya biar kita tuh pas main gak ngerasa berat gitu. Ya, gue sih dari tim yang sekarang nih bang ya, gue dikasih tahu sama pelatihnya itu 2 jam sebelum bertanding. Ibaratnya misalkan lu jam 2 tanding, jam 12 lu udah harus makan. Kurang dari jam 12 itu lebih bagus. Tapi kalau jam 12 ke atas, jam 1 deh lu pasti berat tubuh. Karena makan pencernaan kita juga agak susah bang kalau makan berat kan, harus punya butuh waktu lah ibaratnya 2 jam sebelum bertanding gitu. 2 jam sebelum bertanding ya. Oke ya, kurang lebih kayak gitu sih Bang Abdul ya. Cuman gue udah apa ya namanya ngeliat lu sampai di titik ini tuh gue juga ikut seneng. Gue punya temen udah jadi ya udah jadi. Terus gue mau denger dong Bang Abdul apa namanya kenapa sih, bukan kenapa sih tapi apa sih yang membuat lu sampai terus ke motivasi buat ya gitu apa namanya konsisten gitu buat berkarir, apa yang lu harapin dari futsal ini. Padahal kalau orang yang udah tahu pun kayak lu ngapain sih main futsal, lu dapat apa di futsal. Cuman ya mungkin Bang Abdul bisa jelasin dari futsal Bang Abdul bisa dapat apa, mungkin dari sisi pendidikannya, dari apapun itu. Gue sih dari futsal ya gue banyak dapat itu lah bang, dapat manfaat lah buat diri gue. Yang pertama gue bisa dapat beasiswa di kampus. Awalnya tuh ada cerita lucu banget. Dulu nih gue ditawarin kampus kan sama pelatih di UBL itu. Dan ternyata nyokap gue bilang, duh mama gak bisa kuliah ngambang nih, cuma sampai sini doang SMK. Bilang, ya udah mah, gak apa-apa. Kamu juga agak untuk mama untuk kuliah ngambang, ya. Terus gue bilang, alhamdulillah gue dapat beasiswa dari BL. Terus gue bilang, mah dapat beasiswa nih dari BL. Ambil gara-gara iya, masuk bang 22 juta bang. Terus gue bilang, ya ampun, kata mama gue, alhamdulillah, gue cuma bayar cuma 375. Masih. Iya, gimana bang? Tuh, ya kan? Tapi dari situ juga kita nggak bisa ngeliat enaknya aja ya. Kita juga harus ngeliat dari sisi sebelumnya itu kayak gimana, kayak yang tadi diomelin yang lu ngapain sih pulang bawa baju kotor ya kan. Itu kalau orang yang nggak punya bener-bener tekad, nggak punya tekad buat kayak misalkan nih orang ini udah diomongin kayak gitu, terus orang itu kayak emang udah kayaknya emang bukan di sini nih jalannya, pasti dia udah pasti males, udah pasti kayak udahlah gitu loh. Cuman dari gue ngeliat Abdul ini usahanya, terus dia ngejalanin fokusnya itu ngejalanin apa ya, tujuannya itu benar-benar konsisten. Jadi dia bisa nikmatin apa yang dia usahain di masa lalunya itu. Gitu sih Bang Abdul. Mungkin gitu sih. Terus ya terakhir Bang Abdul deh, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman semua dari yang emang udah ngejalanin di bidang olahraga atau apapun itu yang sekarang lagi usaha ngejar karir, pendidikan atau apalah itu. Mungkin Bang Abdul bisa. Ya, pesan gua sih
buat kalian teman-teman yang menyukai hobi futsal ya. Ibaratnya lo jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Kalau lo setengah-setengah, hasilnya bakal setengah-setengah. Dan lu kerja keras aja dulu, nanti hasil bakal ngikutin sih. Ibaratnya kan kayak privasi ya bang ya. Nah, proses nggak bakal nggak hasil, ya kan? Ya lo bakal bisa dapetin apapun di futsal lah ibaratnya kalau lo kerja keras. Contohnya kayak beasiswa dan lo bisa main di Liga Pro dan lo juga bakal digaji di tim Liga Pro-nya itu. Ya, lo kan udah bakal tahu kan kalau misalkan tiba-tiba lo digaji ya kan nggak tahu tiba-tiba profesi kita ada di futsal ini. Iya, ya itu hobi terus digaji itu udah aduh. Ya terus juga jangan lupa lo dengerin apa kata pelatih. Karena kalau misalkan lu dengar apa kata pelatih itu lu bakal jadi gimana ya, jadi pemain lah bang. Ya kan, apalagi kalau gua pernah bang dibilangin sama pelatih gua, kalau lu kesel sama pelatih apapun, mau guru pelajaran lu kesel, apapun yang dia kasih bakal serap bang kotak kita bang. Itu gua terapin banget bang. Walaupun pelatihnya lu mau berdiri nih bang di sini tapi lu ngasih tahu masukan ke gue bakal terima bang. Karena ya gue mikir kayak gitu, kalau lu ya gue kesel sama lu ya kayak lu kasih gue gak bakal dapet gitu ya, gak bakal bermanfaat lah ibaratnya kayak gitu bang. Jadi mungkin kalau gue singkat ya jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lu lihat isinya itu, orang itu ngomongin apa. Kalau sekiranya orang itu ngomongin udah ngebangun buat lu, terima. Sekalipun gak ngebangun, ya udah lu tetap terima, cuman lu juga ikut koreksi diri lu juga. Ya mungkin cukup sekian juga dari episode pertama kita kali ini. Mungkin kita bakal ketemu di next episode. Terima kasih buat Bang Abdul untuk waktunya hari ini. Ya sukses terus Bang Abdul. Amin. Ya, see you.